Guys, ada satu istilah di Indonesia yang kalau lo denger langsung bikin merinding. Bukan karena seram, tapi karena lo tahu ini tentang kekuasaan. 9 naga. Dan kalau lo pikir ini cuma tentang dongeng atau mitologi, lo salah besar. Karena hari ini, gue bakal kasih tahu kalian rahasia di balik istilah yang bahkan orang Indonesia sendiri banyak yang nggak tahu maknanya yang sebenarnya. Dan percaya deh, setelah video ini selesai, kalian bakal lihat Indonesia dengan cara yang completely different. Tapi sebelum kita dive in, gue mau tanya satu hal. Kalian percaya nggak kalau ada sekelompok orang yang literally ngontrol hampir semua aspek kehidupan di negara ini? Dan mereka punya satu sebutan yang udah dipakai turun-temurun selama ratusan tahun. Well, buckle up, Buttercup, because we're about to go down the rabbit hole. Oke, mari kita mulai dari akar sejarahnya. Kalian tahu nggak konsep naga ini sebenarnya udah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Tapi yang bikin unik, naga di budaya kita itu beda banget sama naga di film-film Hollywood yang suka bakar-bakar desa. Naga di Indonesia itu lebih ke simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan perlindungan. Nah, angka 9 ini juga nggak sembarangan, guys. Dalam berbagai budaya Asia, termasuk Indonesia, angka 9 itu dianggap sebagai angka yang paling sakti. Kenapa? Karena 9 itu angka terbesar dalam sistem desimal sebelum kembali ke 1. Jadi dia kayak puncak dari segala-galanya gitu. Makanya di Tiongkok, Kaisar dulu selalu pakai simbol 9. Ada 9 naga di singgasana, ada 999 ruangan di Forbidden City. Kebetulan banget kan? Sekarang, kalau kita bahas soal budaya Indonesia, istilah 9 naga ini sebenarnya mencerminkan konsep kekuatan tertinggi dalam masyarakat. Bayangin aja, kalau naga itu simbol kekuatan dan 9 itu angka tertinggi, ya jadinya 9 naga itu kayak ultimate tower gitu deh. Tapi ini yang menarik guys, dalam konteks modern, istilah 9 naga ini sering banget dipakai buat ngejelasin kelompok-kelompok elit atau orang-orang berpengaruh di Indonesia. Dan jujur aja, ini tuh kayak cara halus buat bilang orang-orang paling berkuasa tanpa harus nyebut nama-nama secara langsung. Smart kan? Nah, sekarang mari kita bahas penggunaan istilah ini di era modern. Kalian pasti pernah dengar kan orang tua bilang, "Wah, si A itu termasuk 9 naga di kantornya," atau "Hati-hati sama dia, dia kan salah satu 9 naga di wilayah sini." Dan yang lucu tuh, istilah ini jadi kayak code name yang sophisticated gitu. Misalnya, daripada bilang bos-bos besar yang ngatur semuanya, mending bilang 9 naga, kan kedengarannya lebih epic, kayak lagi ngomongin karakter di Game of Thrones gitu. Tapi seriously guys, penggunaan istilah 9 naga di Indonesia modern ini sebenarnya reflect banget sama struktur sosial kita yang masih sangat hierarkis. Kita masih punya konsep wong gede atau orang besar, dan istilah 9 naga ini jadi cara modern buat ngejelasin fenomena itu. Yang menarik, istilah ini juga sering dipakai di dunia bisnis. Kalian pernah nggak dengar 9 naga properti Jakarta atau 9 naga industri makanan? Itu tuh sebenarnya cara kita ngidentifikasi siapa aja yang punya pengaruh paling besar di sektor tertentu. Dari sudut pandang sosiologi, istilah 9 naga ini juga menunjukkan gimana masyarakat Indonesia masih sangat percaya sama konsep power elite, sekelompok kecil orang yang punya kontrol besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Dan tahu nggak guys, yang bikin istilah ini tetap bertahan sampai sekarang, karena dia itu universal banget, bisa dipakai di konteks politik, bisnis, sosial, bahkan entertainment. Misalnya, 9 naga YouTube Indonesia, langsung deh kita tahu maksudnya siapa aja YouTuber yang paling berpengaruh. Nah, sekarang mari kita deeper sedikit ke filosofi angka 9-nya.
Dalam numerologi, angka 9 itu melambangkan completion, kesempurnaan, dan transformasi. Makanya nggak heran kalau istilah 9 naga ini dipakai buat nggambarin orang-orang yang udah sampai di puncak kesuksesan mereka. Dan yang unik dari budaya Indonesia, kita tuh suka banget sama simbolisme yang nggak terlalu eksplisit. Jadi daripada bilang orang terkaya atau orang terberkuasa, kita lebih suka pakai istilah yang lebih poetis kayak 9 naga ini. So guys, jadi sekarang kalian udah tahu kan kenapa ada istilah 9 naga di Indonesia? Ternyata nggak sesimpel yang kita kira. Ada sejarah, ada budaya, ada filosofi, dan ada aplikasi praktis di kehidupan sehari-hari. Dan next time kalau kalian dengar istilah ini lagi, kalian udah nggak bingung lagi kan? Bahkan mungkin kalian bisa jadi yang jelasin ke teman-teman kalian yang lain. Oh iya, satu lagi nih guys. Siapa tahu suatu hari nanti kalian juga bisa jadi salah satu dari 9 naga di bidang kalian masing-masing. Who knows, right? Yang penting tetap humble dan gak lupa sama akar rumput. Gimana guys, menarik kan pembahasan kita hari ini? Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman lain soal istilah 9 naga ini, share dong di komen. Dan jangan lupa like,